Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Desa Sri Dewi Anjani. Saya berasal dari SMA Negeri 7 Tambun Selatan. Saya merupakan CGP Angkatan 9 yang sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak di Angkatan 10. Pada video kali ini, saya akan memaparkan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1.A8, yaitu koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, ilmu tentang pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses pendidikan. Pengajaran berdasarkan Ki Hajar Dewantara adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan juga menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya sendiri dan orang lain serta mampu menjadi mandiri. Pertanyaan pemantik pertama. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1, yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu tentang pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan di kelas hanya transfer materi pelajaran, hanya melihat nilai dari aspek kognitifnya, dan murid hanya sebagai objek pembelajaran. Dan jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Dan pembelajaran yang saya lakukan di kelas selama ini masih merupakan pembelajaran yang berpusat pada guru, yaitu dengan menggunakan metode teacher center. Dengan penggunaan metode teacher center ini menyebabkan ketidakpedulian saya terhadap murid. Dalam hal ini, saya tidak mempedulikan apakah murid benar-benar paham dengan materi dan tujuan pembelajaran yang saya sampaikan. Dan terkadang saya hanya meminta siswa untuk menghafal materinya saja. Selanjutnya dari pertanyaan pemantik kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara, ternyata pembelajaran yang selama ini saya lakukan kurang tepat. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Dan murid bukan lagi sebagai objek, melainkan murid sebagai subjek pembelajaran. Sehingga murid memiliki kebebasan berekspresi, berani mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakat. Dalam hal ini, guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran. Dalam pelaksanaan proses pengajaran, guru juga harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Guru juga harus mempelajari dan memahami karakteristik dari murid dan berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodrat dan zamannya. Selanjutnya, pertanyaan pemantik ketiga, yaitu apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Tindakan konkret yang saya lakukan untuk menjadikan kelas saya mencerminkan semangat keberagaman dan inklusi seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Kedua, menerapkan pembelajaran abad ke-21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dan kedua hal tersebut sudah sesuai dengan konsep memerdekakan anak atau murid. Sehingga pembelajaran tak lagi menuntut, tetapi menuntun.
Karena tugas guru adalah memberikan arahan, contoh, dan suri toladan bagi murid, agar murid memiliki keimanan dan ketakwaan, berbudi pekerti yang luhur, dan berakhlak mulia. Guru juga menjadi penuntun dalam memotivasi murid dan menjadi pendorong agar murid dapat mandiri, sehingga murid dapat menjadi manusia seutuhnya, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam hal ini, guru juga harus dapat mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik, yaitu dengan peserta didik maupun dengan orang tua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu